Halo pemirsa, salam jumpa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program Sorotan Dunia Sepekan yang menyajikan beragam informasi dari seluruh belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia Sepekan untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80%. Pernyataan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu lalu. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Selain itu, Lee menegaskan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. 후에 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드립니다. 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. 투자 이런 경제 분야뿐만이 아니고 안보 방위 분야에까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이루어왔는데 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대합니다. Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Adapun pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo Subianto yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Korea Selatan jelang pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC yang digelar di Gyeongju. Pertemuan ini diperkirakan akan menentukan arah hubungan dagang kedua negara. Donald Trump terlihat tiba dengan helikopter di Bandara Udara Internasional Gimhae, Busan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gyeongju untuk menghadiri KTT APEC. Rekaman memperlihatkan pesawat helikopter presidensial mendarat di landasan diiringi konvoi keamanan, serta Trump beserta tim yang turun dan berjalan menuju gedung utama. Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu langsung untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya setelah sebelumnya hanya berkomunikasi melalui telepon sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden. Kedua negara saat ini terlibat dalam perang dagang yang semakin menegang setelah Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk-produk dari China mulai 1 November 2025 sebagai balasan atas langkah Beijing yang membatasi ekspor mineral langka, bahan penting untuk industri teknologi global. Pada akhir pekan, Gedung Putih mengisyaratkan telah mencapai sebuah kerangka kesepakatan, sementara China menyebutkan sebagai konsensus awal untuk membangun kesepakatan dagang baru. Salah satu poin utamanya adalah penyelesaian polemik penjualan platform media sosial TikTok yang dikendalikan perusahaan Cina ByteDance. Trump sebelumnya telah 4 kali mengancam akan melarang TikTok beroperasi di Amerika Serikat dan meminta agar perusahaan itu menjual operasinya di Amerika Serikat atau akan ditutup. Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Gyeongju diharapkan dapat meredakan ketegangan ekonomi antar kedua negara ekonomi terbesar di dunia, sekaligus menjadi momen penting dalam KTT APEC tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menerima kunjungan Wakil Presiden Tiongkok Han Seng di Istana Al-Yamanah Riyadh pada Rabu 29 Oktober 2025.
Pertemuan diawali dengan upacara penyambutan resmi dilanjutkan dengan pembicaraan yang dihadiri pejabat senior dari kedua negara. Pembahasan berfokus pada hubungan bilateral dan bidang kerjasama yang dapat diperkuat. Keduanya juga membahas perkembangan regional dan internasional, serta upaya bersama untuk menangani berbagai tantangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok melaporkan kunjungan Han Zeng terlaksana atas undangan putra mahkota Saudi. Selain menghadiri pertemuan, Han juga menjadi pembicara pada konferensi Future Investment Initiation di Riyadh pada Selasa 28 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Han menyerukan kerjasama yang menghasilkan keuntungan besar dan kemakmuran untuk semua pihak. Kunjungan Han Zeng ke Saudi merupakan bagian dari tur regional yang juga mencangkup Qatar dan Kuwait. Sejak menjalin hubungan diplomatik penuh pada 1990, hubungan Saudi dan Tiongkok terus menguat. Kerjasama kedua negara makin menonjol setelah Beijing berhasil memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran pada 2023. Di bidang ekonomi, Tiongkok menyatakan dukungan penuh terhadap visi 2030 Arab Saudi yang bertujuan mendiversifikasi sumber ekonomi negara. Program tersebut dinilai sejalan dengan inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative yang diusung Tiongkok untuk memperkuat konektivitas dan perdagangan global. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menurunkan tarif impor terhadap barang-barang dari China menjadi 47% setelah pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Pertemuan antara Trump dan Xi berlangsung selama 100 menit. Keduanya sempat bersalaman sebelum meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan pulangnya, Trump menjelaskan kepada wartawan bahwa keputusan untuk menurunkan tarif dari 57% menjadi 47% diambil setelah pembahasan yang ia sebut sangat sukses, termasuk pembahasan tentang pembatasan penjualan bahan kimia, pembuatan fentanyl, dan rencana China untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan melipat gandakan tarif hingga 100%. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah mencapai kesepakatan dengan China. Langkah ini dianggap sebagai upaya kedua pemimpin untuk meredakan ketegangan perdagangan dan menahan dampak negatif terhadap ekonomi global. Pihak China melalui media resmi menyatakan bahwa Washington dan Beijing akan bekerja untuk memfinalisasi kesepakatan guna memberikan ketenangan bagi kedua negara dan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua tersangka pencurian perhiasan mahkota dari Museum Louvre telah mengaku terlibat dalam aksi pencurian senilai 88 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Kejaksa Paris Laure Becau dalam konferensi pers mengatakan dua tersangka yang ditangkap telah mengakui peran mereka dalam pencurian di Louvre. Keduanya dijerat dengan dakwaan sementara konspirasi kriminal dan pencurian oleh geng bersenjata, serta saat ini ditahan untuk penyidikan lanjutan. Menurut penyidik, keduanya diduga masuk ke gedung Louvre melalui jendela samping, memotong kaca vitrin dengan alat listrik, dan melarikan perhiasan dalam waktu kurang dari 8 menit. Aksi ini terjadi di Galeri Apollo, tempat penyimpanan perhiasan mahkota Prancis sejak abad ke-19. Salah satu tersangka, pria berusia 34 tahun asal Aljazair, ditangkap di Bandara Charles de Gaulle saat akan terbang ke negaranya tanpa tiket pulang. Polisi menemukan DNA-nya pada skuter yang digunakan untuk melarikan diri. Tersangka kedua, pria berusia 39 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Aubervilliers, Paris Utara. Jejak DNA-nya ditemukan pada kaca vitrin dan alat yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Ia juga memiliki catatan kriminal terkait kasus pencurian sebelumnya. Kejaksaan menyebut masih ada dua pelaku yang diduga terlibat dalam perencanaan dan penjualan perhiasan hasil curian yang saat ini masih diburu polisi. Karena penyidikan masih berjalan, otoritas belum memberikan rincian lebih lanjut. Pencurian ini mengejutkan publik Prancis karena terjadi di salah satu museum paling terkenal dan dijaga ketat di dunia. Pihak Louvre menyatakan telah meningkatkan keamanan digital dan kerjasama dengan polisi untuk melacak jaringan pelaku. Hingga kini perhiasan senilai 82 juta euro itu masih belum ditemukan. Penyidik menduga perhiasan sudah dibongkar atau dipindahkan ke luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, serangan drone Israel kembali terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Sedikitnya 4 orang dilaporkan tewas dalam serangan di kota Kfar Karaman pada Sabtu 1 November 2025 malam waktu setempat. Dalam pertemuan dengan prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit militer Moskow, Presiden Vladimir Putin mengklaim pasukan Rusia telah mengepung ribuan tentara Ukraina di 2 kota penting, Kharkov di Donetsk dan Kupiansk di Kharkiv. Putin menawarkan negosiasi untuk penyerahan damai dan mengatakan Rusia siap membuka koridor kemanusiaan agar jurnalis Ukraina dan Barat bisa melihat langsung situasi di lapangan. Kedua kota yang disebut Putin menjadi titik strategis di garis depan perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Namun militer Ukraina membantah keras klaim tersebut. Juru bicara pasukan timur Ukraina, Hayrohi Sapoval, menyebut situasi di Kharkov sulit tapi masih terkendali. Dari laporan lapangan, Rusia mengerahkan sekitar 11.000 tentara dan persenjataan berat untuk menekan Kharkov. Sementara di Kupiansk, serangan artileri terus berlanjut terutama di wilayah rel kereta api yang strategis. Situasi di Donetsk dan Kharkiv diperkirakan akan tetap tegang dalam beberapa hari ke depan karena Rusia terus memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan senjata berat untuk menekan pertahanan Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proses pertukaran jenazah antara Israel dan Hamas kembali berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh di Gaza. Militer Israel mengkonfirmasi 2 jenazah sandera dikerahkan oleh militan Palestina kepada Palang Merah Internasional sebelum dibawa masuk ke Israel untuk identifikasi. 4 orang dilaporkan tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan drone Israel terhadap sebuah kendaraan di Pareman, wilayah Nabati, Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang terbakar hangus dengan petugas pemadaman dan juga tim darurat berusaha memadamkan api serta menyelamatkan korban. Media nasional Lebanon melaporkan drone Israel menembakkan misil terarah ke arah kendaraan di bagian timur kota. Seluruh penumpang dilaporkan tewas akibat kendaraan yang terbakar. Sementara itu, juru bicara militer Israel, Avkai Adari, mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan 4 anggota Hezbollah dari pasukan Radwan, termasuk seorang komandan logistik di wilayah selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa Hezbollah sedang bermain api dan pemerintah Lebanon harus menempati komitmen untuk melucuti senjata Hezbollah serta menariknya dari selatan Lebanon. Sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel dilaporkan telah melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Kompleks Medis Nasr di jalur Gaza menerima 45 jenazah warga Palestina yang dikerahkan melalui Komite Palang Merah Internasional pada Senin 3 November 2025. Penyerahan ini merupakan bagian dari perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas. Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel diguncang skandal besar setelah penasehat hukum tertinggi militer, Mayor Jenderal Yifatomer Yerushalmi, mendadak mengundurkan diri, hilang secara misterius, dan kini ditahan oleh pihak berwenang.
Kasus ini menggembarkan pemerintah dan militer setelah rangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari. Kompleks medis Nasr di jalur Gaza kembali menerima 45 jenazah warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Kendaraan ICRC terlihat tiba di rumah sakit, sementara petugas medis memindahkan jenazah ke dalam fasilitas untuk proses identifikasi. Ketua Komite Pengelola Jenazah Syuhada di Kementerian Kesehatan Palestina Ahmed Dair menjelaskan bahwa ini merupakan penyerahan ke-9 sejak program dimulai. Hingga kini, total 270 jenazah telah diterima, dengan 120 diantaranya telah dimakamkan tanpa tanda identitas di wilayah Deir al-Balah. Sementara 77 lainnya telah dikenali oleh keluarganya. Dair menambahkan, sebagian jenazah dalam kondisi memburuk akibat pembusukan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengumpulan bukti bagi keluarga yang mencari anggota mereka. Sementara Tasnim Abu Musa, salah seorang warga yang hingga kini belum menemukan saudaranya, mengaku setiap kali ada penyerahan jenazah baru, keluarga selalu datang untuk mencari informasi. Ia mengatakan, saudaranya Amjad telah hilang sejak 7 Oktober 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan pasti tentang nasibnya. ICRC menjelaskan dalam pernyataannya, pihaknya hanya bertindak sebagai penengah netral atas permintaan dan persetujuan pihak yang terlibat. Lembaga itu menegaskan bahwa tanggung jawab identifikasi dan pemulangan jenazah sepenuhnya berada di pihak otoritas lokal, sesuai hukum kemanusiaan internasional. Penyerahan jenazah ini terkait perjanjian damai antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini termasuk penghentian tindakan militer, pembebasan seluruh sandera hidup maupun meninggal, serta pemasukan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perang saudara di Sudan yang meledak sejak 15 April 2023 masih berlangsung hingga saat ini. Konflik antara dua jenderal berpengaruh itu telah menelan ratusan ribu korban dan memaksa jutaan warga mengungsi. Perang saudara yang meletus pada 15 April 2023 menjadi awal dari konflik panjang di Sudan, yang hingga kini belum juga usai dan telah memakan banyak korban jiwa. Konflik ini bermula dari perbuatan kekuasaan antara dua tokoh militer berpengaruh, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, komandan pasukan paramiliter RSF. Ketegangan keduanya bermula setelah kejatuhan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Meskipun pemerintah transisi sipil militer sempat dibentuk, namun pada Oktober 2021, terjadi kudeta yang dipimpin langsung oleh Burhan dan Dagalo. Sejak saat itu konflik terus memanas, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2023, saat perang saudara berdarah meledak dan menelan ratusan ribu korban, serta memaksa jutaan warga mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hingga tahun 2024 dan 2025, pertempuran masih berlanjut dengan penggunaan senjata berat dan serangan drone di berbagai wilayah. Pasukan RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Khalifah Haftar, tokoh militer dari Libya Timur, serta dana dari perdagangan emas ilegal. Hingga kini lebih dari 150 ribu orang dilaporkan tewas, dan sekitar 12 juta warga terpaksa mengungsi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, situasi di Sudan menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Tragedi ini kian memilukan dengan laporan berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah konflik. Virial Al-Hakim, Sinpo TV melaporkan. Gempa 6,3 skala Richter guncang Afghanistan Utara, 20 orang tewas. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin 3 November 2025 dini hari.
20 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 640 orang luka-luka. Pemerintah dan tim penyelamat setempat terus berupaya menemukan korban selamat dari reruntuhan bangunan. Getaran gempa terasa hingga kota-kota sekitar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah saat masih gelap. Di Khum, yang merupakan wilayah paling dekat dengan pusat gempa, warga berusaha menggali reruntuhan rumah dengan skop dan tangan kosong. Gambar dari media sosial menunjukkan beberapa batu bata runtuh dari dinding Blue Mosque, namun struktur utama masih berdiri kokoh. Masjid bersejarah ini merupakan salah satu situs religius paling dihormati di Afghanistan dan sering menjadi tempat berkumpul saat perayaan agama dan budaya. Afghanistan merupakan negara miskin yang kerap kesulitan menangani bencana alam, terutama di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Sebagian besar rumah di pedesaan dibangun dari batu lumpur dan kayu, sehingga rentan rusak saat diguncang gempa. Tim penyelamat dan relawan kini berusaha menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, namun buruknya kondisi jalan dan kurangnya peralatan menjadi kendala utama dalam operasi penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badai Melissa terus meninggalkan jejak kerusakan di Karibia. Sejumlah negara masih berjuang memulihkan dampaknya. Bahamas dan bagian timur Kuba masih berhadapan dengan ancaman gelombang pasang berbahaya. Setelah mendarat di Jamaika sebagai badai kategori 5 dengan angin 295 km per jam, Melissa melemah jadi kategori 2 saat mendekati Kuba dan Bahamas. Pusat Hurricane Nasional Amerika Serikat memperingatkan resiko banjir bandang dan longsor di Hispaniola, serta storm surge setinggi 2 meter di Bahamas. Peringatan hurricane masih berlaku di sejumlah provinsi Kuba bagian tenggara Bahamas dan Bermuda. Warga diminta tetap di pengungsian, sementara itu di Jamaika, 77% wilayah masih gelap akibat pemadaman listrik, menyulitkan penilaian kerusakan. Pemerintah Amerika Serikat mengirim tim penyelamat dan bantuan darurat ke Karibia. PBB dan Inggris juga menyiapkan bantuan termasuk $3,3 juta untuk Jamaika. Melissa jadi badai terkuat yang mendarat di Jamaika dalam 174 tahun. Meskipun kekuatannya turun, dampak Melissa masih terasa di seluruh Karibia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bencana longsor di Rift Valley, Kenya menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lain belum ditemukan. Upaya penyelamatan terus dilakukan, namun terhambat banjir bandang dan jalan yang putus. Pemerintah Kenya mengarahkan militer dan pesawat untuk membantu mengevakuasi dan mengirim bantuan ke lokasi terdampak. 4 jenazah kembali ditemukan dalam operasi penyelamatan terbaru, menambah total korban tewas menjadi 26 orang. Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, menyatakan pemerintah telah meningkatkan operasi penyelamatan dengan mengerahkan 4 pesawat militer untuk menjangkau area yang terputus. Hujan deras di sejumlah wilayah Kenya memicu banjir dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah akan mengirim suplai darurat untuk 15 sekolah yang terisolasi dan memastikan soal ujian nasional tetap sampai ke siswa terdampak. Murkomen menegaskan pemerintah akan menanggung biaya medis untuk 30 orang yang luka serta mempercepat relokasi warga yang kehilangan rumah. Sementara itu, manajer regional Kenya Red Cross, Oscar Okum, mengingatkan warga untuk meninggalkan area beresiko dan pindah ke tempat aman. Perkembangan ini menunjukkan ancaman longsor di Rift Valley masih berlanjut dan juga menguji keselamatan serta mata pencaharian warga setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Status waspada oranye ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Puluhan warga berkumpul di Arocutin, Meksiko untuk merayakan Night of Souls, sebuah tradisi kuno suku Purepecha yang memperingati kembalinya arwah ke dunia manusia. Perayaan ini menjadi salah satu yang paling ikonik di wilayah Michoacán, sekaligus menjadi daya tarik wisata dan ekonomi daerah. Puluhan warga berkumpul di Arocutin pada Sabtu 1 November 2025 malam untuk mengikuti Night of Souls, tradisi suku Purepecha di mana arwah yang telah meninggal dipercaya kembali untuk mengunjungi keluarga mereka. Rekaman menunjukkan gerbang bunga dan halaman gereja dipenuhi bunga marigold, lilin yang menyinari makam, serta jalan petal yang mengarah ke tempat doa dan nyanyian di pemakaman Arocutin. Warga setempat menjelaskan bahwa bunyi lonceng menjadi panduan spiritual bagi arwah untuk menemukan jalan menuju keluarga mereka. Tahun ini, 3 komunitas yang paling menonjol dalam perayaan adalah Characuaro, Wazio dan juga Cucu Kuko. Menjelang Day of Death, warga membersihkan makam membuat makanan tradisional seperti tamales dan juga atole, serta menghiasi area makam dengan lilin dan juga marigold. Perayaan Night of Souls dipandang sebagai momentum untuk menghormati dan juga mengingat yang telah tiada, di mana kematian tidak dilihat sebagai akhir, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan. Dalam keterangan resmi, pemerintah setempat mengimbau penduduk dan juga wisatawan untuk menghormati ritual tradisional serta tidak mengubah unsur leluhur yang sudah menjadi warisan budaya. Selama festival Day of the Dead yang digelar di sepanjang wilayah danau dan juga kota Morelia, terhitung sekitar 347.000 pengunjung dengan perputaran ekonomi mencapai 390 juta peso atau setara dengan 21 dolar Amerika Serikat. Perayaan ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama yang menghidupkan Michoacán setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Uruapan, Carlos Alberto Mansot Rodriguez, dibunuh di alun-alun kota di hadapan ratusan warga saat perayaan Day of Death. Pemimpin Meksiko mengutuk insiden dan janjikan penyelidikan menyeluruh. Wali kota berusia 40 tahun itu ditembak 7 kali oleh penyerang yang tidak dikenal. Seorang anggota dewan dan pengawal wali kota juga terluka. Pelaku ditembak mati di tempat oleh petugas keamanan federal. Penyerang diduga terkait 2 konflik bersenjata antar kartel di wilayah tersebut. Michoacán merupakan salah satu negara bagian terbanyak kekerasannya di Meksiko, dijadikan arena pertarungan kartel untuk kendali wilayah dan rute narkoba. Ratusan warga Urupuan mengikuti prosesi pemakaman menggunakan pakaian hitam dan membawa foto wali kota. Mereka menyerukan keadilan, mengaitkan partai pemerintah dengan korupsi. Manzo Rodriguez pernah memohon bantuan presiden dan juga mengutuk korupsi pejabat provinsi dan polisi negara. Sebelum menjabat, ia dikenal dengan julukan The Mexican Bukele karena kebijakan keamanannya yang ketat. Kematian Manzo Rodriguez mengikuti serangan sejenisnya terhadap wali kota Tacambaro dan jurnalis lokal yang terlibat di Urupuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Peru secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Patsy Chavez yang saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Peru menyebut langkah Meksiko sebagai tindakan tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dengan negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo de Zela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, de Zela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry, dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru, namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh senior partai Kim Yong-nam yang wafat pada usia 97.
Kim Jong-nam merupakan sosok penting dalam struktur pemerintahan Korea Utara dan selama 2 dekade menjabat sebagai Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Kim Jong-nam. Dalam foto yang dirilis kantor berita resmi KCNA, Kim berdiri di depan peti Kim Jong-nam untuk menunjukkan rasa dukanya. Kim Jong-nam wafat pada Senin 3 November 2025 karena komplikasi. Selama menjabat dari tahun 1998 hingga 2019, ia dikenal sebagai figur kepala negara secara seremonial dan dipandang sebagai diplomat senior yang mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. Pada 2018, Kim Jong-nam juga tercatat sebagai pejabat tinggi terakhir Korea Utara yang berkunjung ke Korea Selatan. Ia datang bersama Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Upacara pemakaman negara digelar pada Kamis, 6 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Langit Giza bercahaya saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum. Acara yang megah ini dihadiri oleh puluhan delegasi dunia dan jadi tanda kebangkitan kebudayaan Mesir. Pertunjukan cahaya spektakuler menghiasi langit Giza saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum atau GEM pada Sabtu 1 November 2025 malam waktu setempat. Rekaman menunjukkan kembang api dan drone membentuk figur faraonik serta artefak kuno dengan proyeksi piramida yang tampil di dinding museum. Acara pembukaan dihadiri 79 delegasi resmi termasuk 39 pemimpin dunia serta perwakilan organisasi budaya dan internasional. Dalam pidatonya, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyebut pembukaan museum sebagai babak baru dalam sejarah bangsa Mesir. Grand Egyptian Museum dianggap sebagai kontribusi kebudayaan terbesar Mesir untuk dunia di abad ke-21. Gagasannya muncul sejak 1990-an dengan peletakan batu pertama pada 2002 di bawah pengawasan UNESCO yang terletak tak jauh dari piramida Giza. Museum ini diharapkan menjadi simbol modernitas yang tetap menjunjung tinggi warisan peradaban kuno Mesir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu pelari ambil bagian dalam Maraton Istanbul ke-47. Ajang lari unik yang menghubungkan benua Asia dan Eropa. Lomba tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling meriah dengan puluhan ribu peserta dari berbagai ratusan negara berlari menyeberangi Marmaris di Turki. Puluhan ribu peserta turut berpartisipasi dalam Maraton Istanbul ke-47 pada Minggu 2 November 2025 pagi waktu setempat. Ajang ini merupakan satu-satunya lomba lari antar benua di dunia. Rekaman menunjukkan para peserta bersiap menghadapi rute sepanjang 42 km, dimulai dari sisi Asia dekat jembatan Marmaris dan juga berakhir di wilayah Eropa. Seorang pelari veteran yang telah berpartisipasi selama 55 tahun menyebut maraton ini sebagai pengalaman tak terlupakan. Menurutnya, keindahan dan kegembiraan di Istanbul adalah sesuatu yang harus dialami semua orang. Maraton tahun ini diikuti sekitar 41.000 peserta dari 126 negara. Dalam kategori pria, pelari asal Kenya Ronzas Lokitam Kelimo menjadi juara dengan catatan waktu 2 jam 10 menit 12 detik. Sedangkan kategori wanita dimenangkan oleh pelari Ethiopia Bezawarger Adira dengan waktu 2 jam 26 menit 19 detik. Keduanya masing-masing menerima hadiah sebesar $50.000 Amerika atau setara dengan 43.000 euro. Maraton Istanbul juga dikenal sebagai ajang penggalangan dana untuk berbagai kegiatan sosial, khususnya bidang pendidikan. Acara ini pertama kali digelar pada tahun 1979 dengan nama Intercontinental Eurasia Marathon dan juga awalnya hanya diikuti peserta pria sebelum kategori wanita ditambahkan pada 1991. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putin hadiri peringatan Hari Persatuan Nasional di Moskow. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Informasinya akan kami lanjutkan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara peringatan Hari Persatuan Nasional di Lapangan Merah Moskow. Dalam acara tersebut, Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Posyarsky dan Kuzma Minin. Presiden Rusia Vladimir Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Posyarsky dan Kuzma Minin, yang memimpin pemberontakan rakyat pada tahun 1612 untuk mengakhiri penjajahan Polandia atas Moskow. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan Hari Persatuan Nasional di Lapangan Merah pada Selasa 4 November 2025. Rekaman menunjukkan Putin mengikuti upacara tersebut didampingi perwakilan dari berbagai tokoh agama, termasuk Patriark Kirill dari Moskow dan seluruh Rusia, serta Kepala Tradisional Buddhist Sangha of Rusia, Pandito Habbo Lama ke-24. Putin juga bertemu dengan anggota organisasi publik dan relawan muda. Hari Persatuan Nasional diperingati di Rusia setiap 4 November sejak tahun 2005 untuk memperingati kemenangan atas pasukan penjajah Polandia pada tahun 1612. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza akhirnya kembali ke kampus. Hal ini terjadi setelah Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza mulai kembali ke kampus secara bertahap. Rekaman pada Selasa 4 November 2025 menunjukkan para mahasiswa mendaftarkan diri untuk tahun ajaran baru di tengah kondisi bangunan yang masih rusak parah. Staf universitas menjelaskan bahwa pembelajaran akan dimulai dari gedung kecil yang telah diperbaiki, yaitu Gedung Irada. Pihak kampus mulai menerima mahasiswa baru untuk bimbingan dan pemilihan jurusan. Sementara kuliah akan dimulai secara daring pada Sabtu 8 November 2025 mendatang dan secara bertahap akan berpindah ke pembelajaran tatap muka pada akhir November. Para mahasiswa mengungkapkan rasa sedih melihat kerusakan besar pada kampus, namun merasa lega dapat kembali belajar secara langsung. Mereka mengaku bahagia karena kesempatan untuk belajar tatap muka kembali terbuka. Menurut kantor berita Palestina Wafa, sejak serangan Israel ke Gaza dan tepi barat pada 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 mahasiswa tewas dan 31.000 lainnya terluka. Lebih dari 2.000 guru dan staf administrasi juga menjadi korban, serta puluhan sekolah dan universitas hancur, termasuk 179 sekolah negeri dan 63 gedung kampus di Gaza. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Perjanjian tersebut meliputi penghentian serangan, pembebasan semua sandera hidup maupun jenazah, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. China memasuki era baru dalam dunia robotika. Setelah robot humanoid berhasil menyelesaikan sebuah IT pelari obor secara mandiri dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Robot bernama Kuavo tersebut menjadi pembawa obor pertama di dunia yang berlari tanpa pengawas atau pengendali manusia. China resmi memasuki era baru robotika saat robot humanoid bernama Kuavo berhasil menyelesaikan sebuah segmen lari obor secara otonom dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Rekaman yang dirilis memperlihatkan Kuavo berlari sambil membawa obor seberat 1,6 kg sepanjang 100 meter. Dengan gerak stabil dan presisi, robot ini berhasil menuntaskan lari tanpa dampingan teknisi atau pengendali jarak jauh. Torch Relay dimulai di Taman Lotus Hill Shenzhen dan untuk pertama kalinya digelar serentak di 4 kota, yakni Hong Kong, Macau, Guangzhou, dan Shenzhen. Acara ini sekaligus menandai momen sejarah pertama kali obor National Games melintasi Hong Kong dan Macau. Obor dari keempat kota tersebut kemudian dikonsolidasikan di Guangdong Olympic Sports Center pada Minggu 2 November 2025 siang, untuk kemudian digunakan dalam upacara penyalaan kobaran api utama pada pembukaan National Games yang akan digelar 9 November mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kargo milik UPS meledak dalam bola api raksasa saat lepas landas di Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali, Kentucky. 7 orang dilaporkan tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Pesawat kargo McDonnell Douglas MD-11 milik UPS jatuh meledak pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat ini sedang berangkat menuju Honolulu dari fasilitas utama UPS Worldport di Bandara Louisville Muhammad Ali. Rekaman video menunjukkan api menyala di sayap kiri pesawat sebelum terjatuh dan meledak menjadi bola api besar. Ledakan itu juga merusak sebagian atap bangunan di ujung landasan pacu. Otoritas menyatakan 7 orang meninggal dunia, 4 diantaranya bukan penumpang, 11 orang lainnya mengalami luka serius.
Status 3 awak pesawat masih belum dipastikan. Gubernur Kentucky Andy Beshear memperkirakan jumlah korban masih bisa bertambah. Pesawat yang diproduksi pada tahun 1991 ini memaksa UPS menghentikan sementara aktivitas penyortiran di Worldport, pusat logistik terbesar perusahaan, yang biasanya menangani lebih dari 400.000 paket per jam dengan 300 penerbangan setiap hari. Ledakan juga menghantam sejumlah usaha di sekitar area, termasuk Kentucky Petroleum Recycling dan toko suku cadang mobil. Bandara Louisville saat ini masih ditutup dan belum ada informasi kapan aktivitas penerbangan bisa dibuka kembali. Polisi Louisville masih melakukan pembersihan dan penanganan area yang dianggap berbahaya. Penyelidikan Badan Keselamatan Transportasi Nasional masih berlanjut. Sebanyak 28 penyelidik telah diterjunkan untuk menentukan penyebab kebakaran yang memicu tragedi ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, FBI melanjutkan pemecatan agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan upaya Presiden Trump mengubah hasil pemilu 2020. Pemecatan terbaru tetap berjalan, meski ada upaya untuk menghentikannya dan memicu kontroversi internal di dalam FBI. FBI melanjutkan tindakan pemecatan terhadap agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan umum 2020. Sumber yang terlibat dalam proses ini menyebut pemecatan sempat ditangguhkan setelah muncul kekhawatiran dari Jeanine Pirro, pengacara Departemen Keadilan di Washington, terkait legalitas keputusan tersebut. Namun para agen akhirnya kembali dipecat pada hari Selasa meski alasan final keputusan belum dijelaskan. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi politik di bawah Direktur FBI Cass Patel yang telah menyingkirkan sejumlah pejabat tinggi dan agen yang terlibat dalam penyelidikan yang membuat pemerintahan Trump marah. 3 pejabat FBI yang dipecat sebelumnya bahkan menggugat Patel pada bulan September, menilai ia membawa kepentingan politik ke dalam proses penegakan hukum. FBI Agent Association menilai langkah ini sebagai bentuk retaliasi dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang sah tidak semestinya dijadikan alasan pemecatan. Situasi ini juga memicu ketegangan politik baru terutama di kalangan Partai Republik yang menuduh Departemen Keadilan dan FBI mempolitisasi hukum untuk menyerang tokoh konservatif seperti Trump. Sementara itu agen-agen yang diberhentikan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam penyelidikan yang dinilai tergesa-gesa dan syarat tekanan politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dick Cheney, salah satu wakil presiden yang paling berkuasa dan paling kontroversial sepanjang sejarah Amerika, wafat pada usia 84 tahun. Pihak keluarga mengumumkan pada Selasa waktu setempat bahwa Cheney meninggal dunia akibat komplikasi penyakit paru dan jantung pada Senin 3 November 2025. Cheney yang menjabat sebagai wakil presiden di era Presiden George W. Bush selama 2 periode, dikenal sebagai arsitek utama kebijakan luar negeri Amerika pasca serangan 11 September 2001, termasuk keputusan untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Ia adalah sosok yang sering disebut sebagai dalang di balik layar, menggunakan pengaruh besar untuk membentuk agenda keamanan nasional dan perang melawan terorisme. Dalam sejarah politik Amerika, nama Dick Cheney akan selalu melekat sebagai sosok yang mengubah peran wakil presiden menjadi posisi berpengaruh. Berbanding terbalik dengan pendulunya yang lebih seremonial, Cheney menggunakan jabatannya untuk mengontrol arah kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Setelah serangan teror 11 September, Cheney sering bekerja dari lokasi yang tidak diungkapkan sebagai upaya menjaga keselamatan nasional. Langkah itu sekaligus menjadi metafora bagi cara kerjanya, beroperasi dari balik bayangan, menarik tuas-tuas kekuasaan dengan pengaruh yang besar, namun jarang tampak di publik. Bagi banyak pihak, Cheney adalah politisi yang kecil secara postur, namun memegang tuas besar dalam kebijakan global. Sebelum menjadi wakil presiden, Cheney pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden George H.W. Bush dan terlihat dalam operasi Desert Storm untuk membebaskan Kuwait pada awal 1990-an. Karir politiknya melintasi lebih dari 5 dekade, mulai dari Gedung Putih era Nixon, Kongres, hingga dunia korporasi sebagai CEO perusahaan energi Halliburton. Meski dihormati sekaligus memicu kontroversi, Dick Cheney tetap menjadi tokoh sentral dalam sejarah modern Amerika. Sosok yang kekuatannya bersandar pada strategi, loyalitas, dan keheningan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah perahu penyelundup narkoba di Pasifik Timur yang menewaskan 2 orang dan meningkatkan jumlah korban menjadi 66 sejak dimulainya kampanye militer pemerintahan Trump.
Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengkonfirmasi pada hari Selasa 3 November 2025 serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkoba di Pasifik Timur. Operasi ini menewaskan 2 orang di atas kapal, menambah daftar korban menjadi setidaknya 66 sejak pemerintahan Trump mulai meluncurkan serangan militer terhadap perahu-perahu penyelundup narkoba di wilayah Amerika Selatan. Hegseth menyebut bahwa serangan ini terjadi di hari yang sama dengan keberangkatan kapal induk USS Gerald R. Ford menuju Caribbean sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Kapal induk ini akan bergabung dengan sejumlah pesawat, kapal perang, dan puluhan ribu pasukan yang telah diterjunkan di wilayah tersebut. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba, dengan mengklaim bahwa perahu-perahu tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris asing, mendesak bahwa operasi militer ini adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dari narkoba. Hegseth menulis di media sosialnya bahwa pihaknya akan menelusuri dan menghancurkan setiap kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Menghadapi tekanan dari anggota legislatif dari kedua pihak yang meminta penjelasan mengenai target yang dipilih dan dasar hukum untuk serangan ini, pemerintahan Amerika Serikat tetap bertahan pada alasan keamanan nasional. Sementara itu, pimpinan PBB Volker Turk meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan dan mencegah pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang di atas kapal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pekerja tewas setelah 11 jam terperangkap di bawah puing-puing menara abad pertengahan di Roma, Italia. Menara Torre de' Conti sebagian roboh saat pekerjaan renovasi sedang berlangsung di tengah kota. Tim penyelamat Italia bekerja hingga larut malam untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di dalam menara Torre dei Conti. Korban warga Rumania bernama Octav Stroici berhasil dievakuasi namun meninggal akibat cedera parah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan belasungkawa. Pemerintah Rumania juga mengonfirmasi identitas korban dan mengapresiasi kerja tim penyelamat. Menara Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III. Dan telah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa dan waktu. Ratusan turis menyaksikan proses penyelamatan yang rumit dan berbahaya saat bagian menara kembali runtuh dan mengeluarkan debu tebal. 3 pekerja lain selamat, sementara seorang pekerja berusia 64 tahun masih kritis. Menara saat ini sedang direnovasi dengan anggaran 6,9 juta euro untuk proyek restorasi dan pembuatan museum baru. Kejaksaan Roma telah memulai penyelidikan atas dugaan kelalaian dalam proses renovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Taifun Kalmaegi menerjang wilayah Filipina Tengah, menyebabkan tanah longsor parah di kota Cebu. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat hujan deras dan angin kencang. Tanah longsor melanda wilayah Cebu pada Selasa 4 November 2025 setelah Taifun Kalmaegi menerjang Filipina Tengah dan menyebabkan kerusakan luas. Warga berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur dan batu, sementara arus banjir masih deras melintasi permukiman. Rumah dan kendaraan mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan di sejumlah titik. Pihak pemerintah setempat menyebut dampak terparah terjadi akibat tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan dan alat berat untuk pembersihan jalan. Warga juga melaporkan angin kencang dan hujan deras terjadi sepanjang malam, bahkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah penduduk. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga telah dievakuasi ke tempat aman. Taifun Kalmaegi mendarat di Silago, Provinsi Southern Leyte dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Topan ini menjadi yang ke-20 melanda Filipina sepanjang tahun ini. Negara yang rentan terhadap bencana alam termasuk letusan gunung api dan gempa bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Kompleks Medis Nasr di jalur Gaza menerima 45 jenazah warga Palestina yang dikerahkan melalui Komite Palang Merah Internasional pada Senin 3 November 2025. Penyerahan ini merupakan bagian dari perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas.
Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Israel diguncang skandal besar setelah penasehat hukum tertinggi militer, Mayor Jenderal Yivatomar Yerusalmi, mendadak mengundurkan diri, hilang secara misterius, dan kini ditahan oleh pihak berwenang. Kasus ini menggembarkan pemerintah dan militer setelah rangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari. Kompleks medis Nasser di jalur Gaza kembali menerima 45 jenazah warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Kendaraan ICRC terlihat tiba di rumah sakit, sementara petugas medis memindahkan jenazah ke dalam fasilitas untuk proses identifikasi. Ketua Komite Pengelola Jenazah Syuhada di Kementerian Kesehatan Palestina Ahmed Dair menjelaskan bahwa ini merupakan penyerahan ke-9 sejak program dimulai. Hingga kini, total 270 jenazah telah diterima, dengan 120 diantaranya telah dimakamkan tanpa tanda identitas di wilayah Deir al-Balah. Sementara 77 lainnya telah dikenali oleh keluarganya. Dair menambahkan, sebagian jenazah dalam kondisi memburuk akibat pembusukan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengumpulan bukti bagi keluarga yang mencari anggota mereka. Sementara Tasnim Abu Mosa, salah seorang warga yang hingga kini belum menemukan saudaranya, mengaku setiap kali ada penyerahan jenazah baru, keluarga selalu datang untuk mencari informasi. Ia mengatakan, saudaranya Amjad telah hilang sejak 7 Oktober 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan pasti tentang nasibnya. ICRC menjelaskan dalam pernyataannya, pihaknya hanya bertindak sebagai penengah netral atas permintaan dan persetujuan pihak yang terlibat. Lembaga itu menegaskan bahwa tanggung jawab identifikasi dan pemulangan jenazah sepenuhnya berada di pihak otoritas lokal sesuai hukum kemanusiaan internasional. Penyerahan jenazah ini terkait perjanjian damai antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini termasuk penghentian tindakan militer, pembebasan seluruh sandera hidup maupun meninggal, serta pemasukan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.